Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Hartamu jaminan utangmu, meski tidak diperjanjikan. Oh, apa ini temanya? Kita simak saja penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan jaminan? Jaminan di sini didefinisikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa penerima pinjaman atau debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perjanjian. Jadi jaminan ini adalah berupa sesuatu benda atau benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagai jaminan untuk pelunasan suatu kewajiban. Jaminan ini dapat dinilai nanti menjadi suatu uang. Jadi eh, kalau masih belum jelas, tolong disimak lagi penjelasannya. Sesuai dengan pasal 1131 KUH Perdata, ini bunyinya, segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, jadi milik orang yang punya utang tadi, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Jadi yang ada ataupun mungkin yang akan diperoleh, mungkin seumpama benda bergerak ini contohnya akan panen umpama barangnya, tapi belum panen. Nah, ini bisa juga menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Jadi ini sebagai jaminan. Jaminan apa? Sebagai pelunasan, sebagai jaminan untuk melaksanakan kewajiban dari perikatan. Jadi perikatan ini nanti ke depannya ada suatu perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal 1131 Perdata tadi, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat, baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Jadi harta kalian ini akan menjadi jaminan atas utang yang kalian buat, baik yang sudah ada maupun belum ada. Jadi jika Anda hari ini punya utang 500 juta dan besok Anda mendapat tanah warisan yang akan Anda dapat itu akan menjadi jaminan utang Anda. Walaupun itu memang tidak diperjanjikan. Nah, hal ini memperkuat bahwa seseorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur walaupun tanpa secara khusus pernah dijanjikan sebelumnya. Jadi walaupun tidak ada perjanjian, kalau Anda punya utang dia tidak bayar, orang tersebut bisa meminta jaminan untuk perusahaannya. Caranya apa? Digugat tadi. Kalau ada motor walaupun tidak berjalan, motornya bisa diambil, digunakan untuk membayar hutangnya. Ya. Bagaimana jika krediturnya banyak? Dan dalam pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Jadi barang-barang itu kalau ternyata debiturnya banyak, ya itu akan menjadi barangnya jaminan semua kreditur itu. Hasil penjualan barang itu dibagi menurut perbandingan utangnya masing-masing. Jadi dibagi, kalau utangnya masing-masing ada yang 10 juta atau 5 juta, ya ini presentase. Kalau harta tidak mencukupi. Tapi ini adalah dibagi berdasarkan perbandingan utang masing-masing. Kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Jadi di sini memang ada hak-hak yang diutamakan atau mungkin punya keuntungan khusus di sini. Jadi siapa yang kreditur yang didahulukan ini? Ini diatur pada pasal 1133 dalam KUH Perdata mengatur mengenai piutang yang didahulukan adalah piutang dengan hak privilege, yakni gade dan hipotek. Jadi ada hak-hak privilege yang berupa gade dan hipotek atau sekarang mungkin dikenal dengan hak tanggungan. Nah, istilah privilege ini dalam pasal 1134 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa private istimewa ini suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari piutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Artinya apa? Yang mempunyai privilege di sini diutamakan pemenuhan haknya terlebih dahulu dibandingkan dengan piutang hak orang lain. Jadi kalau ada uang dari jamin dari pihak
debitur, jadi wartanya dijual terlebih dahulu dan dia mendapat privilege, umpama 5 juta ya dia mendapat lunasan 5 juta, sisanya baru kepada kreditur-kreditur yang lainnya. Hak privilege ini lebih tinggi dari gadai dan hipotek, yakni biaya yang dikeluarkan untuk mengeksekusi benda bergerak atau tidak bergerak, piutang-piutang dari orang yang menyewakan benda tidak bergerak, biaya perkara yang disebabkan karena lelangan, dan penyelesaian suatu warisan. Biaya untuk menyelamatkan benda bergerak dalam pegadaian dan pembayaran pajak. Ini adalah yang didahulukan dari hak privilege. Oke, itu penjelasan dari kami. Jika ada saran dan pertanyaan atau mungkin penjelasan kami belum puas dan Anda ingin bertanya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan Anda sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di channel atau video dari Diskusi Hukum yang akan datang.